keadilan dan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik dari Aceh sampai Papua sama. Jangan orang yang sibuk ini cuman Risma yang sibuk, Anies Baswedan sibuk, Ganjar Pranowo sibuk. Papua gimana? Sulawesi gimana? Salah kalau presiden dan lembaga negara itu berpretensi jadi bisnis. Salah itu. Termasuk Menteri BUMN. Dia bukan pengusaha. Menteri BUMN itu adalah pejabat negara. Jadi jangan biasakan untuk mengatakan kita langsung mengadakan ini, kita langsung mengadakan ini. Tidak begitu cara bekerja lembaga negara. Negara berkepentingan untuk menyiapkan kepastian bagi semua orang sehingga semua orang bisa berbisnis, semua orang bisa berusaha. Bukan negara mengambil alih kegiatan usaha. Termasuk keadaan dalam krisis pun demikian. Termasuk saya menganggap tidak benar kalau presiden menganggap dalam krisis DPR tidak perlu diajak konsultatif sehingga di dalam Perpu itu dipotong kewenangan presiden dalam budgeting. Itu tidak boleh. Kita harus mau mencerna demokrasi ini secara seutuhnya dalam keadaan apapun. Tidak boleh ada pengambil alihan. Makanya operator itu pekerjaannya adalah memastikan semua orang kerja. Saya tidak melihat ada strategi nasional. Semuanya pindah ke Wisma Atlet, rumah sakit atlet. Semuanya rapid di Jakarta. Semuanya PCR di Jakarta. Dia bilang ini produksi PCR, ini produksi. Ini siapa yang melakukan ini? Kalau mau bekerja secara kenegaraan, itu yang saya bilang. Satu, presiden punya problem dalam memahami presidensialisme. Yang kedua, presiden dan sekitarnya, bukan presidennya ya, orang sekitarnya gagal memahami makna otonomi. Kalau Anda bekerja secara otonomi, Anda akan mengatakan demikian. Kita punya 34 provinsi, 514 kabupaten kota, sekitar 7.000 kecamatan, sekitar 8.000 kelurahan, sekitar 74.957 desa. Di setiap kecamatan itu minimal ada satu puskesmas. Di setiap puskesmas itu harus diberikan kapasitas untuk menjadi lab. Di beberapa provinsi setingkat desa atau kelurahan itu puskesmasnya itu. Seperti Jakarta itu di setiap kelurahan ada 264 puskesmas Jakarta. Naikkan tingkat kapasitas daripada puskesmas. Jadi bukan orang numpuk di Wisma Atlet, bukan orang ngantri di rumah sakit umum. Tapi kalau kapasitas puskesmas itu yang ditingkatkan, itu yang seharusnya menyebabkan keadilan dan pelaksanaan undang-undang pelayanan publik dari Aceh sampai Papua sama. Jangan orang yang sibuk ini cuman Risma yang sibuk, Anies Baswedan sibuk, Ganjar Pranowo sibuk. Papua gimana? Sulawesi gimana? Apa memang karena nggak ada beritanya di sana nggak ada masalah? Karena kita bekerja tidak secara sistemik. Itu yang kedua, operator. Yang ketiga yang saya usulkan baru ini, dua yang saya usulkan. Kedua itu presiden Mboya punya penasehat. Dan kan Pak Ma'ruf itu ketua Majelis Ulama. Ma'ruf Amin kan masih menjadi ketua Majelis Ulama. Dan dia menjadi wakil presiden. Kenapa bukan ada orang yang bikin tenang presiden ini? Sehingga membuat keputusan tuh yang pas, yang tepat, yang dingin. Yang mengelola politik ini secara baik. Termasuk mengelola interest group di belakangnya, di belakang partai politik. Oligarki. Hari gini kita nih lagi berantem sama COVID. Mau berantem juga secara ideologi. Ada undang-undang HIP dan sebagainya itu. Akhirnya orang berantem. Bukankah dalam krisis ini kita harus menyatukan bangsa? Menyebabkan semua orang itu melihat hal yang sama. Mengenyampingkan persoalan-persoalan interest group mereka. Melihat masalah ke depan. Bangsa harus diselamatkan, kita harus bangkit. Bukankah itu yang harus diambil dalam krisis? Tapi presiden, saya bicara presiden ya, nanti kritik kepada partai politik ada sesi khusus. Tapi presiden bisa mencegah dan mengirim sinyal kepada rakyat, kita ini lagi bersatu, kita jangan berantem. Tapi membiarkan orang-orang ini berantem. Sampai ada demo besar dan sebagainya. Kenapa tidak memfungsikan Pak Kiai ini? Itu yang ketiga. Yang terakhir yang saya ingin katakan adalah penjuru bicaraan. Ini mumpung ada Pak Ali dan Pak Arya di sini. Saya mohon maaf,
Kita ini kan punya presiden, sudah apa boleh buat. Artinya gini, kalau presiden itu sudah terpilih ya sudahlah. Kita nggak boleh persoalkan dia lagi, dia sudah jadi presiden. Kita harus jujur dengan kelemahannya. Salah satu kelemahannya komunikasi. Tapi sebelum kelemahan komunikasi itu ada kelemahan yang paling fatal. Kita mendekati presiden kita secara feodal. Itulah yang menyebabkan orang tidak jujur di depan presiden. Terlalu banyak memuji-muji, tidak berani mengkoreksi presiden. Feodalisme fatal betul di republik ini. Orang tuh kalau udah jadi pemimpin seolah-olah nggak akan salah. Setelah itu kita harus punya penjuru bicaraan yang tepat supaya presiden kita nampak ajak, nampak mantap. Apalagi Pak Jokowi, ini terakhir yang saya mau katakan. Kan Pak Jokowi tidak akan bertarung politik lagi di 2024. Buat apa dia dimasukkan terus-menerus dalam konflik? Kenapa dia nggak dari sekarang jadi bapak bangsa, memastikan perjalanan kita bahwa 2024 itu akan ada transisi politik yang baik dan dia akan menjadi figur negarawan yang mengatur supaya kita semua mengarah ke sana. Buat apa? Tidak ada satu lagi, tidak ada dua, semua udah masuk kabinet. Kami mengatakan kami nomor 3. Tidak satu, tidak dua. Karena semua udah masuk kabinet. Pak Fadli ini kan bosnya masuk kabinet tapi dia anggota DPR. Dia sebagai legislatif dia harus mengatakan apa yang menjadi pesan rakyat dia. Tapi maksudnya adalah bisa nggak dalam perang ini yang tidak semua negara bisa menang. Kita ajak presiden memimpin kita untuk bersatu. Kenapa dia ini terus-menerus menjadi bagian dari pertengkaran? Ini memerlukan manajemen yang dahsyat. Kalau kita gagal lakukan ini, kita akan tenggelam bersama-sama. Dan itu tidak bisa dibiarkan.